Selamat datang di video edukasi untuk pasien di ruang rawat inap, medikal dan bedah, pediatrik dan penyakit jantung bawaan, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Video edukasi ini menjelaskan tentang persiapan pasien rencana tindakan kateterisasi dan intervensi non-bedah. Kateterisasi jantung adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi jantung. Sedangkan intervensi non-bedah adalah tindakan untuk mengatasi berbagai penyakit jantung bawaan atau disebut juga dengan tindakan intervensi tanpa melalui prosedur pembedahan. Tindakan-tindakan ini menggunakan selang kateter masuk melalui pembuluh darah besar di lipat paha hingga ke jantung. Berikut beberapa persiapan, diantaranya persiapan administrasi. Slip verifikasi beserta jaminan yang telah ditandatangani dan distempel oleh kasir, hasil pemeriksaan rongsen, echo, dan laboratorium terbaru, serta formulir konsultasi dari dokter anestesi. Berikut persiapan sebelum dilakukan tindakan kateterisasi. Yang pertama, pasien akan dipuasakan minimal 6 jam. Kapan pasien puasa akan disampaikan pada malam harinya. Dan yang kedua, rekam jantung atau EKG. Dan yang ketiga, pemasangan infus untuk mengganti cairan tubuh pasien selama pasien puasa dan digunakan untuk memasukkan obat antibiotik melalui selang infus. Berikut alur perawatan pasien tindakan kateterisasi dan intervensi non-bedah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Pasien datang dari bagian pendaftaran atau CAO, kemudian pasien masuk ke ruang rawat anak di gedung perawatan 2 lantai 7, dan pada hari pelaksanaan tindakan, pasien akan diantar ke ruang kateterisasi di gedung 1 lantai 2. Setelah tindakan kateterisasi selesai, pasien dapat yang pertama, kembali ke ruang rawat anak jika kondisi pasien stabil. Yang kedua, pasien dapat masuk ke ruang IW anak jika perlu pemantauan dengan menggunakan monitor. Dan yang ketiga, pada kondisi terburuk, pasien dapat masuk ke ruang ICU anak jika susah lepas alat bantu nafas. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat pasien sampai di ruang rawat anak setelah tindakan kateterisasi. Tenangkan pasien, jangan biarkan pasien menangis terlalu lama. Usahakan kaki yang ada bekas tusukan tetap lurus selama minimal 6 jam pada pasien yang lebih besar. Tidak diperbolehkan makan dan minum sebelum diperiksa oleh dokter untuk didengarkan suara bising ususnya. Jika ada bercak merah pada kulit dan pasien menjadi demam, segera sampaikan pada dokter atau perawat jaga. Gunakan pampers atau pispot untuk buang air kecil karena pasien masih dilarang untuk turun dari tempat tidur. Pantau denyut nadi pada punggung kaki pasien secara berkala, dan awasi adanya tanda perdarahan pada luka tusukan di area lipatan paha. Berikut yang harus diperhatikan selama di ruang rawat anak dan merupakan tata tertib di ruang rawat anak. Pendamping pasien adalah ibu atau ayah atau keluarga yang dekat dengan pasien dan telah dilakukan pemeriksaan swab antigen dengan hasil negatif. Selanjutnya,
Selama di ruang rawat, tidak ada jam kunjung, dan orang tua maupun pasien dilarang keluar masuk dari lantai 7 tanpa izin dari petugas. Selama di ruang rawat, tidak diperkenankan untuk memotret atau merekam video sampai dengan pasien dinyatakan pulang. Lama perawatan kurang lebih 3 hari. Selama di ruang rawat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan pasien lain. Demikian video edukasi tentang persiapan pasien, rencana tindakan kateterisasi, dan intervensi non-bedah. Sekian dan terima kasih.